Halo teman-teman, saya tim KKN perwakilan dari Sel Santo Simon Stop. Sekarang kita akan memasuki sesi hidup baru. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hidup baru? Hidup baru berarti memulai kehidupan bersama Kristus Yesus, yaitu masuk dalam kehidupan yang baru, di mana merupakan suatu keadaan yang berubah dan tidak sama seperti sebelumnya. Baiklah saudara-saudari yang terkasih, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kaum muda mengimplementasikan hidup baru. Nah, pada poin yang pertama ini mari kita lihat hidup baru dalam Roh Kudus. Seperti yang kita ketahui, Roh Kudus adalah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Ia adalah seorang penolong yang diutus Bapa bagi kita. Pernyataan ini terdapat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 26. Bila Roh Kudus datang dalam diri kita, maka kita akan mengalami perubahan. Kita akan menjadi manusia yang baru dan kita akan mengalami hidup di dalam Roh. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita ketahui, sebenarnya kita itu sudah menerima Roh Kudus sejak kita dibaptis dan diteguhkan kembali ketika kita menerima sakramen Krisma. Namun banyak orang tidak menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena seolah-olah Roh Kudus itu kita masukkan ke dalam satu sangkar yang indah dalam hati kita, sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja secara bebas, tidak dapat membimbing dan mengubah kita kepada suatu hidup yang baru di dalam kuasa-Nya. Maka dari itu, pada saat pencurahan Roh Kudus, kita memohon supaya Tuhan melepaskan kuasa Roh Kudus-Nya dalam diri kita, supaya Roh Kudus bisa memperbarui hidup kita. Ketika Roh Kudus bekerja membimbing kita pada hidup yang baru, maka kita akan mengalami beberapa perubahan. Selanjutnya, mari kita masuk kepada poin menjadi anak Allah. Nah, ketika kita sudah bisa mengimplementasikan bagaimana hidup baru, maka kita bisa menjadi seorang anak Allah. Seperti yang kita ketahui sendiri, bila kita diangkat menjadi anak oleh seorang yang berkuasa atau terpandang, hal ini pastilah membuat kita sangat bahagia. Dan Allah sendiri merupakan Allah Sang Pencipta kita. Dan Ia adalah Allah yang berkuasa dan terpandang daripada orang yang paling terkenal atau paling berkuasa sekalipun. Bila Allah mengangkat kita menjadi anaknya, ini tentulah suatu hal yang sangat luar biasa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Fik, kau nak kuliah kah? Enggak. Enggak lah. Oke, daripada kamu kayak gini terus, mending ikut retret yuk. Siapa tahu ada perubahan hidupmu. Retret? Ya. Yuk. Ayo. Mari pada saat ini kita semakin meninggikan dan memuji nama Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Anggur Baru.